Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Arsti Nganjuk yang menyajikan berbagai informasi terbaru dan terkini seputar pelayanan rumah sakit daerah Nganjuk, juga informasi tentang dunia kesehatan yang tentunya bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Sahabat sehat, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Yuli Ambasmianti, AMD Kep, selaku perawat di bagian NICU RSD Nganjuk. Assalamualaikum Ibu Yuli, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Baik kabar ya Bu ya. sehat ya. Iya, Alhamdulillah. Ibu Yuli, kali ini kita akan membahas tentang mengapa menyusui itu penting. Dan bagi bunda-bunda di rumah atau sahabat sehat semuanya di rumah yang lagi menyusui atau mungkin lagi memberi ASI, simak ya. Ibu Yuli, mengapa sih ASI itu begitu penting? Kan kalau dilihat dari kodrat memang reproduksi wanita kan kodratnya adalah melahirkan dan menyusui. Kira-kira apakah memang menyusui ini amat sangat penting ya Bu ya? Ya, terima kasih pertanyaan yang telah diberikan kepada saya, kepada Mbak Titik ya. Untuk yang pertama, kenapa ASI itu sangat penting diberikan untuk bayi, bagi bunda-bunda di rumah atau sahabat sehat yang lain. Yang pertama, karena ASI di sini adalah mengandung zat-zat yang penting, yang lengkap, yang dibutuhkan oleh tubuh bayi, khususnya bisa diserap dengan tepat. Untuk yang kedua, ASI sendiri memang mudah dicerna, diserap secara efisien oleh tubuh bayi. Yang ketiga di sini adalah melindungi bayi dari infeksi, khususnya pada bayi baru lahir. Yang keempat, ASI sendiri juga sangat penting untuk meningkatkan kesehatan pada jangka waktu yang panjang, yaitu untuk mengurangi resiko obesitas dan alergi pada bayi. Kalau obesitas, karena itu ya Bu, kalau dari ASI sendiri kan nggak ada tambahan apa-apa yang sudah murni gitu ya Bu. Kalau dibandingkan sulfur mungkin yang di obesitas tadi tidak menyebabkan obesitas. Kalau untuk ASI sendiri, kandungan zat-zatnya memang banyak. Ada lemak, ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin, mineral, dan zat-zat anti-infeksi lainnya. Untuk di sulfur sendiri, memang kandungan lemaknya itu lebih tinggi. Kalau di ASI itu kan sudah tertakar, pas ya, sudah sesuai dan tepat dibutuhkan oleh tubuh bayi. Kalau susu formula, dia masih menyesuaikan dengan kondisi bayi itu sendiri. Ya, kalau menyusui sendiri, Bu, kira-kira menyusui itu apa ya? Kalau dari bayi langsung menyusu ke ibu atau mungkin dari botol itu juga termasuk dikatakan menyusui, Bu. Kalau menyusui sendiri ada berapa tipe mungkin atau ada berapa macam cara menyusui? Untuk menyusui di sini yang namanya menyusui ya, pengertian dari menyusui itu sendiri adalah suatu cara yang normal dan sehat untuk memberikan makanan pada bayi. Makanan pada bayi di sini adalah ASI. Untuk tipenya di sini ada tiga. Yang pertama adalah menyusui eksklusif, yang kedua menyusui perdominan, yang ketiga ada yang namanya menyusui penuh. Untuk menyusui eksklusif di sini, itu artinya tidak memberikan makanan atau minuman kepada bayi, kecuali memberikan sejenis seperti obat-obatan, mineral tetes, atau ASI itu sendiri. Itu yang namanya eksklusif. Untuk yang kedua, yaitu menyusui perdominan. Di sini menyusui, tetapi bunda-bunda atau ibu bayinya itu tetap memberikan makanan atau minuman selain ASI, seperti sedikit air, memberikan teh atau susu formula. Yang ketiga ada menyusui penuh. Di sini menyusui penuh itu berarti menyusui secara eksklusif juga menyusui perdominan. Jadi dua-duanya. Dia juga melakukan eksklusif dan juga memberikan makanan tambahan pada bayi itu sendiri. Kalau untuk, mohon maaf saya potong, itu yang tadi Bu, kalau di yang dominan tadi, maksudnya dikasih teh atau mungkin air lainnya, apa boleh? Kalau misalkan usia-usia berapa, biasanya harus ASI aja ya Bu? Iya, itu kan kalau sesuai dengan aturan dalam artian baiknya pada usia bayi 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif, tapi kadang ada ibu-ibu atau bayi-bayi yang lain, mungkin keluarga bayi, memberikan selain ASI. Kalau sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ajaran yang memang tidak boleh memberikan
yang namanya makanan tambahan pada bayi. Untuk keuntungan untuk ibunya sendiri, Bu. Menyusui ini sebenarnya baik kan untuk ibunya juga ya, Bu ya? Iya, untuk keuntungan dari menyusui itu sendiri yang pertama pada bayi juga ada keuntungannya, Oh iya. pada ibunya juga ada. Yang Mbak Tika tanyakan pada ibunya ya. Untuk yang pertama yaitu ibu dan anak untuk melakukan bonding. Yang kedua untuk meningkatkan perkembangan bayi. Yang ketiga bisa mengurangi kehamilan baru. Terus yang keempat bisa mengurangi resiko untuk perdarahan, anemia pada ibu. Terus yang kelima untuk mengurangi resiko terjadinya kanker ovarium, kanker payudara, dan penyakit diabetes ya. Untuk yang keenam, menyusui itu sangat murah ya, murah atau ekonomis dibandingkan dengan memberikan asupan buatan atau makanan buatan. Iya, seperti susu formula, Iya, susu seperti ASI ya, itu. Bu ya. Terus untuk ASI sendiri tidak menghasilkan limbah, baik untuk lingkungan. Itu dari sisi ibu ya. Kalau untuk bayi sendiri, Bu, manfaatnya dari ASI. Untuk bayi sendiri, manfaatnya ASI, di dalam ASI itu sudah terdapat zat-zat gizi yang lengkap, yang dibutuhkan oleh bayi dengan tepat. Di situ sudah ada zat-zat gizinya. Yang kedua, mudah diserap, mudah dicerna dan diserap oleh tubuh secara efisien. Yang ketiga, ASI sendiri dapat melindungi bayi dari infeksi. Yang keempat, memberikan keuntungan kesehatan jangka panjang. Yang tadi saya sampaikan untuk mengurangi obesitas dan alergi pada bayi itu sendiri. Kalau misalkan ada, Bu, kadang yang saya nggak bisa mengasihi, sebenarnya itu memang apa, ibu itu memang tidak bisa mengasihi atau memang kurang stimulasi atau kurang bagaimana, Bu, biar bisa tetap keluar ASI gitu, Bu? Oh gitu. Untuk faktor-faktor yang menimbulkan ASINya itu tidak keluar atau ibu merasa ASINya sedikit, itu bisa dipengaruhi dengan psikis atau stres mungkin pada ibunya seperti itu, atau bisa juga dari konsumsi makan, mungkin ibunya diet makan atau makan yang kurang bergizi, dalam artian seperti itu berpengaruh ke produksi ASINya. Dengan ibu-ibu yang lebih rileks, tenang, dia tanpa istilahnya pikiran-pikiran yang mengganggu di pikirannya, itu akan lebih banyak mengeluarkan produksi ASI dibandingkan dengan ibu-ibu dengan kondisi stres seperti itu. Ya, berarti juga tergantung dari ibunya juga ya, Bu ya. Kita Iya, harus rileks. kalau produksi ASI memang seperti itu. Kembali ke yang keuntungan menyusui tadi, Ibu. Kalau dari psikologinya Ibu untuk menyusui itu seperti apa, Bu, keuntungannya? Kalau ibu-ibu yang menyusui itu yang pertama meningkatkan kedekatan, hubungan yang erat, kasih sayang antara ibu dan anak. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ibu lebih puas secara emosional. Yang ketiga, bayinya jarang menangis atau tidak rewel seperti itu ya. Terus yang keempat, ibu berperilaku lebih menyayangi. Yang kelima, untuk ibu-ibu itu cenderung meniadakan keinginan untuk menyiksa atau menelantarkan bayinya. Jadi kedekatan hubungan yang erat kasih sayang antara ibu dan anak waktu kita melakukan menyusui itu kan ada bonding. Manfaatnya itu bonding itu tadi. Kalau misalkan itu, Bu, kalau pemberiannya sendiri, kira-kira berapa jam sekali sih harus menyusui atau butuh berapa kali dalam sehari seperti itu Iya, untuk memberi anak ASI? usia 0 sampai 6 bulan, pemberian ASI bisa 6 sampai 8 kali per hari. 2 jam Iya, sekali ya, Bu. 2 jam sekali untuk menyusui ya. Kalau misalkan itu, Bu, yang dipompa itu boleh nggak sih, Bu, sebenarnya kalau untuk di stok seperti itu? Untuk bayi-bayi tertentu dengan kondisi bayi sakit, kita kan tidak bisa melakukan yang namanya proses menyusui. Iya. Itu ASINya boleh untuk dilakukan pumping atau memompa atau memerah itu boleh. Yang penting proses memerahnya itu langsung kita berikan ke bayinya. Terus seperti itu. Baik, Ibu, sudah cukup pertanyaan dari saya. Ibu mungkin mau menambahkan lagi untuk sahabat sehat semuanya, pesan-pesannya? Ya, terima kasih Mbak Titi. Menyusui adalah hadiah terindah
bagi para ibu dan bayi, karena menyusui ASI itu sangat memberikan keuntungan baik pada ibu sendiri maupun bayi, terutama dapat menumbuhkan hubungan penuh kasih sayang antara ibu dan bayi. Untuk itu, marilah bunda-bunda sekalian, ibu bayi yang menyusui untuk tetap menyusui bayinya, untuk tetap menyusui putra-putrinya pada masa menyusui. Terima kasih. Baik sahabat sehat semuanya, itu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Jika mau berbagi pengalaman tentang menyusui atau mungkin mau menambahkan informasi juga tentang pemberian ASI, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan mungkin share ke teman-teman atau di media sosial yang sahabat sehat semua punya. Terima kasih sahabat sehat semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam RSD warahmatullahi Nganjuk. wabarakatuh. Yes, Yes, I I care. care.